Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka sama-sama kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, kita bisa lebih banyak belajar lagi dengan bertemu wajah. Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan materi dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu memperkenalkan. Kalau ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu artinya kita harus perkenalkan diri masing-masing. Saya memperkenalkan diri dan saya juga berharap bahwa kalian juga akan memperkenalkan diri masing-masing. Namun demikian, karena kondisi dan situasinya saat ini belum kondusif, mudah-mudahan di lain kesempatan kalian bisa berkenalan dengan lebih baik lagi. Nama saya Mat Gunawan, biasa dipanggil dengan Pak Gunawan. Kemudian saya sudah beristri, beranak satu atau punya anak satu, walaupun bukan anak saya, anak dari istri saya, tapi saya juga punya andil, anak saya satu dan istri saya satu. Tinggal saya di Klender. Kalau Klender itu Jakarta Timur, kalau sini Jakarta Pusat, ya lintas wilayah. Kalau saya ke sini butuh waktu sekitar 30 menit ke sini, apalagi kalau pulang macet butuh waktu 40 menit. Itulah kondisi saya, kenyataan yang sebenarnya. Saya ingin menyampaikan kepada Ananda semua bahwa ada hal-hal yang saya ingin sampaikan berupa materi untuk kelas 10. Saya itu ngajar di kelas 10, kemudian di kelas 11. Di kelas 10 saya menyampaikan materi matematika peminatan. Di kelas 11 matematika wajib, dan ada lagi kelas 10 IPS saya mengajar matematika wajib. Adapun materi untuk pembelajaran, saya sampaikan bahwa materi kita di kelas 10 peminatan cukup singkat, yaitu cuma eksponen dan logaritma, itu aja ya, jadi nggak banyak. Saya berharap dengan materi yang sesingkat itu, sesimpel itu, kalian bisa lebih banyak lagi memperdalamkan diri, memperdalam pengetahuan matematikanya. Saya berharap banyak dari Ananda semua bahwa sekarang ini IT sudah begitu dahsyat. Saya tidak akan menyampaikan bahwa kalian punya cara untuk menggali skor dan lain sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kalian lebih mampu dari guru. Jadi silakan untuk belajar. Kita sharing di sini, ungkapkan apa-apa yang kalian temukan atau apa yang kalian tanyakan, silakan kita diskusi. Materi untuk kelas 10 adalah tadi saya katakan cuma eksponen dan logaritma, itu aja ya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang ingin kita bangun, artinya kita harus punya kontrak belajar. Dari situ kita meningkatkan apa yang kita potensi pada diri kita, kita ungkapkan, kemudian yuk kita sama-sama gitu ya. Harus ada kontrak belajar. Kenapa? Karena kalau tidak ada kontrak belajar, kita masing-masing bebas menentukan caranya masing-masing, itu nggak kondusif. Oleh karenanya pada kesempatan di kelas kita harus punya kontrak belajar. Kontrak belajar itu diantaranya kita harus tahu hak dan kewajiban ya. Kalau kita tahu hak dan kewajiban, mudah-mudahan semuanya bisa kondusif, semuanya bisa lancar, dan saya berharap kalian bisa berhasil. Saya yakin bahwa sekolah ini adalah sekolah yang kalian didikan, oleh karenanya kalian baik-baiklah di sini. Kontrak belajar kita meliputi kalian harus tepat waktu. Ya, tepat waktu masuk, tepat waktu untuk mengumpulkan tugas, tepat waktu untuk absen,
dan lain sebagainya. Kita harus ada MOU-nya. Di sini adalah kontrak belajar. Gitu ya. Kemudian yang lain-lain banyak. Nanti kita jabarkan di peraturan-peraturan sekolah. Itu tentang kontrak belajar. Kemudian penilaian. Dalam penilaian semua harus dinilai, baik itu kognitifnya, baik itu pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap kalian. Jadi semua dinilai. Nggak bisa kalian cuma unggul di bidang akademisi tapi lemah di sikap, nggak bisa. Kita di sini mendidik. Jadi ketiga komponen itu harus selaras sejalan agar kalian sukses. Saya berharap kalian sukses. Yang pertama adalah tugas. Kalau seandainya saya berikan tugas, silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugas merangkum itu adalah salah satu penilaian. Kita guru akan menilai tugas kalian, rangkuman kalian. Kemudian diskusi, kita nanti akan diskusi. Selain diskusi, ada lagi seandainya setelah belajar saya akan memberikan beberapa soal dan kalian harus kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian saya sampaikan juga ada penilaian di sini. Di antaranya ada PPH, kemudian ada PAS, kemudian ada PAT, atau kalau boleh diurutkan, pertama PPH, pekan penilaian harian, kemudian ada lagi PTS atau pekan tengah semester, dan ada lagi PAS, pekan akhir semester, atau pada semester genap disebut PAT, pekan akhir tahun. Lalu untuk kelas 10 wajib materinya agak banyak. Yang pertama adalah nilai mutlak, kemudian persamaan rasional dan irasional, kemudian sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian relasi fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Itu materi untuk kelas 10 matematika wajib. Kemudian setelah materi kelas 10, maka ada hal yang ingin saya sampaikan yang lain, yaitu bahwa buku-buku yang akan kita pakai adalah buku-buku yang bersumber dari perpustakaan yang kalian pinjam dari sekolah. Itu buku yang wajib kalian miliki. Kemudian karena matematika harus ada tambahan buku pelengkap yang lain, biasanya kami di sini guru-guru matematika mempergunakan penerbit PKS. Itu buku sebagai tambahan, tapi itu nggak wajib kalian miliki. Yang wajib kalian miliki adalah buku-buku yang dari perpustakaan. Lalu materi untuk kelas 11 ini matematika wajib ada empat materi yang akan kita bahas di semester ini. Yang pertama adalah program linear, yang kedua matrik, yang ketiga transformasi geometri, dan yang terakhir barisan dan deret. Itu aja. Mudah-mudahan karena materinya relatif sedikit, kita bisa memperdalam dengan sebaik-baiknya. Itu saja materi untuk kelas 11 matematika wajib. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan atau mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Marilah sama-sama kita tutup materi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.